Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Rosyidi Muhdor sebagai Ketua Takmir Masjid Darussalam di Jayengan ini. Bermula dari perantau Kalimantan yang datang ke kota Solo ini kira-kira tahun 1880-an, itu dipanggil keraton untuk membuat perhiasan dan untuk giwang-giwang dan lainnya. Maka datanglah perantau dari Kalimantan, Martapura, berhubungan dengan Keraton Solo. Dan karena banyaknya perantau yang datang, sehingga makin banyak, maka tahun 1000 dan jalan dengan baik, maka tahun 1900 bisa membeli tanah ini di Jayengan, Kampung Jayengan ini. Dan tahun 1911 telah bisa membuat langgar Jayengan yang berupa papan dan tembok. Siapa yang tak kenal dengan bubur samin? Ya, bagi masyarakat Solo, tradisi membagikan bubur samin ini hanya ada di bulan Ramadan saja. Bubur samin merupakan makanan khas dari Banjar, Kalimantan Selatan. Di Masjid Darussalam Jayengan Solo menjadi satu-satunya masjid pembuat bubur samin di kota Solo. Masjid tersebut saat ini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi Ramadan di kota Solo. Masjid Darussalam sebagai tempat peradaban peribadatan juga berdampingan dengan sebuah destinasi wisata yang merupakan kesatuan dari komplek di Darussalam, yaitu Jayengan Kampung Permata atau disingkat JKP. Tahun 1930 bisa membuat langgar dari batu yang gentengnya soko. Lama-kelamaan perantau dari Kalimantan beranak pinak. Di kota Solo ini ada yang nikah dengan orang Solo asli, ada yang nikah dengan orang Arab, ada nikah dengan orang yang Cina. Maka makin banyak dan maka diadakan berbuka puasa di langgar Darussalam, langgar Jayengan ini. Tradisi turun-temurun itu berawal dari kebiasaan pendatang dari Banjar, Kalimantan Selatan di kota Solo, Jawa Tengah sekitar tahun 1900-an. Para pendatang dari Banjar itu sebagian besar merupakan pedagang batu permata Martapura. Mereka kemudian sering berkumpul di Kampung Jayengan untuk sekedar melepas rindu dengan sesama perantau. Salah satu kebiasaan mereka saat bulan Ramadan adalah membuat bubur samin untuk berbuka puasa. Masjid Darussalam di Kampung Jayengan Solo ini setiap bulan Ramadan selalu sibuk. Sejumlah warga tengah sibuk di halaman masjid untuk menyiapkan bubur samin yang merupakan khas Banjar, Kalimantan Selatan. Asal-muasalnya yaitu kalau berbuka puasa, masakan yaitu masakan dari Kalimantan asli. Semua dari Kalimantan asli, yaitu pertama bubur Banjar, yang kedua sop Banjar, masak abang, masak gulai Banjar, soto Banjar, dan lain-lainnya. Kebiasaan berbuka bersama itu tetap ditiadakan, tapi oleh Haji Anang Sakroni Abdus Somad yang sebagai takmir tahun 1965 mengikrarkan bahwa yang patut dan sesuai untuk berbuka puasa ialah bubur Banjar samin. Tradisi ini memang bukan berasal dari Solo, namun dapat diterima menjadi sebuah kebiasaan. Aktivitas memasak dimulai sehabis sholat zuhur, dengan memasak beras dan mencampurnya dengan minyak samin. Disinilah proses yang harus menguras banyak tenaga, karena bubur harus diaduk tanpa henti. Bubur samin bukan sekedar bubur biasa.
Bubur Samin ternyata diyakini memiliki khasiat tertentu. Perpaduan beras dan aneka bumbu rempah khas Banjar Kalimantan Selatan digunakan untuk memasak bubur samin. Menyantap bubur samin saat buka puasa menjadi keunikan tersendiri bagi masyarakat Kota Solo di bulan Ramadan. Lama-kelamaan banyak sekali masyarakat yang berminat untuk berbuka puasa di masjid ini, sehingga tahun 1985 karena makin banyaknya orang yang meminta bubur ini, dan maka Haji Anang Sa'roni mengikrarkan bahwa dengan dalil dari hadis, yaitu barang siapa memberikan orang berpuasa maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu tadi, dan tidak mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tadi. Bubur samin khas Banjar ini mulai dibagikan ke warga sore hari selepas sholat asar. Biasanya, warga yang menginginkan bubur samin bisa datang dengan membawa wadah sendiri. Untuk menghindari terjadinya kerumunan, warga terlebih dahulu mengantrikan wadah. Wadah diantrikan di meja yang telah disediakan panitia. Pembagian bubur samin telah menjadi tradisi sejak tahun 1985. Waktu itu hanya untuk kalangan internal masjid. Seiring dengan berjalannya waktu, bubur samin mulai dibagikan ke warga setiap bulan Ramadan. Bubur pun itu selalu dirindukan oleh warga karena rasanya yang khas dan berbeda dengan bubur pada umumnya. Asal muasal kita membuat 20 kilo, 15 kilo, lama-kelamaan makin banyak yang berminat, makin jadi dibagikan dengan membawa tempat sendiri-sendiri dan tidak dibungkut bayaran, maka makin banyak penggunanya, sehingga langsung saja tahun 2014 itu bisa mencapai 47 kilo untuk berasnya, ditambah bumbu-bumbu, daging, dan lain-lainnya, sehingga menjadi 1.300 porsi. Dari 1.300 porsi itu, yang 1.050 dibagikan kepada masyarakat yang berminat, walaupun bukan muslim, walaupun bukan pribumi, tetap diberi. Sampai sekarang tetap diberi. Dan lama-kelamaan tahun 2017 yang masih membuat bubur Banjar Samin tetap 47 kilo, dan pada hari itu Pemkot baru memberikan oleh waktu Wali Kota Bapak Rudi dan Bapak Purnomo, Masjid Darussalam dikasih 2 juta rupiah. Tahun 2018 beri lagi 2 juta rupiah, dan pada 2019 berhenti karena COVID. Tahun 2022 dimulai lagi setelah COVID, yaitu yang pertama membagikan bubur Banjar Samin, dan pada hari ini dan tahun 1444 Hijriah Ramadan ini dibagikan lagi untuk setelah COVID yang kedua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai juru masak, kita membawa teman-teman yang muda itu sekitar 8 atau 9 orang. Kita mulai masak, sebelumnya ibu-ibu yang menyiapkan bahan-bahannya seperti bahan-bahan rempah-rempah itu sampai jadi bumbu. Sampai jadi bumbu, sampai situ kita sebagai teman-teman kita bagian udak, istilahnya kita menyiapkan beras,
dan apa ya, menyiapkan segalanya lah. Habis itu kita mulai masak itu jam 10:30 kita masak air. Pas duhur udah mendidih, kita siap ready itu. Habis sholat duhur kita udah siap. Sebelumnya kan semua bahan-bahannya kita siapkan dulu gitu. Kalau yang kita masak itu beras sekitar 50 kilo itu ya, 50 kilo. Lainnya kalau bumbunya itu dari rempah-rempah istilah contohnya itu ya kapuloko, jinten, adas pula waras, jahe, brambang merah putih itu banyak lagi lah, tidak saya sebutkan ya. Kalau yang dari apa ya, yang membutuhkan itu biasanya kan membawa rantang sendiri itu, membawa rantang sendiri. Kalau di sini tidak menyediakan itulah. Kalau menyediakan cuma untuk takjil itu. Takjil itu sekitar 250 kurang lebih gitu. Ya. Itu ada suka dukanya tuh. Kalau saya pribadi, kalau sama orang-orang tua, cuma kita mendengar ya. Saya sendiri kalau kita habis makan itu kan apalagi habis puasa itu ke perutnya enak itu, enak anget. Jadi habis terawih itu baru makan itu. Satu lagi itu orang Jogja itu orang tua udah sakit-sakitan, nggak mau makan, akhirnya anaknya ke Solo sini minta bubur. Nah, waktu itu nggak mau makan sama sekali, akhirnya dikasih bubur itu bisa bisa mau makan, akhirnya sembuh. Itu ada lagi yang dari Jakarta itu hamil, dan idam itu sampai suaminya ke Solo sini, kejadian minta bubur sini. Datanya sampai sini jam 3, jam 4 baru pulang gitu.
sebetulnya tidak ada khasiatnya. Khasiat bubur samin yaitu cuma enak, seger, pokoknya enak sekali itu. Dan perkara khasiat itu adalah sugesti. Ada yang dari Boyolali, hakim dari Boyolali datang ke sini menyatakan kalau tidak berbuka puasa dengan bubur samin tidak afdol. Dan ada orang Cina yang saya itu kalau udah bakal makan bubur samin itu saya itu Pak, iso awak menanget, awak seger itu. Jadi sebetulnya khasiatnya tidak ada, cuma sugesti. Kalau minyak samin itu datangnya dari orang-orang tua dulu. Orang tua dulu itu kan dulu sukanya kan sini khasnya tuh masak nasi samin. Ya, akhirnya kita ada kegiatan awalnya kan ada apa namanya itu khol. Saya Al-Banjari itu. Nah, itu diadakan khol. Akhirnya itu lama-lama kan kita masak bubur. Nah, dulu itu kan masaknya kan cuma 3 kilo pakai kendil itu loh, kendil kuning itu loh. Itu akhirnya agak apa modern itu sekarang pakai ini. Dulu pakai kayu, pakai pompa gas, minyak itu. Samin itu adalah minyak samin dari minyak kambing tuh. Itu. Sebenarnya cuma bubur Banjar karena ditambahi samin biar seger. Dalam sehari tetap dibutuhkan 47 kilo untuk beras, daging itu berapa ya ada yang ngasih itu dagingnya, terus semua coba tanyakan sama ya. Kalau saya di sini mulai 87 itu dulu masaknya sini itu pakai kayu itu. Pakai kenceng itu, ya kenceng itu. Kalau saya itu masuk bawa alam ya Israel, saya tuh cuma apa ya suka juga senang gitu loh, senang bisa apa ya masyarakat bisa merasakan. Anak-anak juga saya kasih tahu kalau di kerja di masjid jangan mengharap Israel, jangan berharap sesuatu, harus yang di atas lah saya tuh nilai ta'ala intinya itu ya. Kita itu ya sudah bikin semaksimal mungkin, ternyata yang membutuhkan itu lebih banyak itu ya gitu. Jadi yang terakhir akhirnya nggak dapat. Dalam proses buat bubur itu berapa jam? Kalau kita bikin ya sampai jam 10:30 sampai jam 3. Berarti kan sekitar 4 jaman. 4 jam setengah. Alhamdulillah kalau bertahan, alhamdulillah ya bertahan. Tergantung yang itu tenaganya. Kadang-kadang ya kalau kalau sampai tanek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma dari Tawangsari Sukoharjo. Saya baru kesini 2 hari, baru kemarin sama hari ini. Rekomen dari temen cerita kalau temen rumahnya daerah sini katanya tiap tahun itu setiap Ramadan kan ada, terus pernah dulu dicoba nyicip, ternyata ya buburnya enak, jadi ya saya sama suami kesini buat ngantri. Saya kemarin tuh bawanya 1, terus banyak yang bilang nggak apa-apa mbak bawa 2 apa 3 gitu, akhirnya saya ini bawa 3.
2-3 box. Dwi Handoyo, saya dari Jogja, sengaja ke sini untuk mencari bubur samin ini. Soalnya udah viral di media sosial. Cuman ada di bulan Ramadan di Kota Solo. Dari medsos viral, muncul di YouTube gitu. Iya, penasaran langsung ke sini. Dari Jogja, dari jam berapa? Dari jam 12-an Mas ke sini. Tapi tadi istirahat di masjid dulu. Berarti belum pernah merasakan itu. Belum pernah Mas, seumur hidup baru ini. Pembagian bubur samin ini yaitu untuk ukhuwah Islamiyah dan untuk reuni dari keturunan Kalimantan, Banjar Kalimantan di Kota Solo ini, dan alhamdulillah banyak yang dari Semarang datang, dari Sukoharjo, Karanganyar, Solo Raya, semua banyak yang datang yang dari keturunan Kalimantan sini.